Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang sukses dalam mengatasi kegagalan. Apa tips bagaimana kita bisa untuk mengatasi kegagalan ini? Materi ini sangatlah penting bagi kita semuanya sehingga kita bisa dan mampu untuk mengatasi kegagalan ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dalam mengerjakan sesuatu. Sebelum saya menyampaikan materi ini, jangan lupa like, subscribe, juga komennya, dan tetap sampai habis menonton video ini. Kegagalan merupakan awal untuk bangkit. Ini merupakan suatu proses untuk bangkit. Setiap orang tentu tidak mau gagal di dalam mencoba sesuatu. Ada orang yang pastinya ingin selalu berhasil di dalam setiap usaha dan pekerjaan apa yang mereka akan lakukan. Ketika mereka akan melakukan sebuah pekerjaan, ada sebagian orang langsung sukses, ada sebagian orang gagal di dalam mempertahankan sebuah kesuksesan tadi, sehingga mereka gagal di dalam meraih kesuksesan yang tadi. Ada orang yang gagal, mereka akan selalu untuk belajar dan terus belajar untuk memperbaiki sebuah kegagalan ini. Dan ada orang yang gagal, mereka akan merasa mundur dan merasa trauma dan merasa patah hati. Mereka tidak mau lagi untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Dan mereka sudah langsung berubah haluan dan pun mereka tidak mau lagi untuk mencoba yang kedua kali. Jadi maka begitu, orang yang hebat ini mereka akan selalu menganggap kegagalan itu adalah sebuah kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan sebuah keahlian serta kemampuan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Inilah kata orang-orang yang sukses. Dia pun jadikan sebuah kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan karir dan keahlian serta kemampuannya untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jika mereka tahu apa penyebabnya, tentu mereka akan terus belajar dan terus belajar untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Di sini kami akan memberitahukan bagaimana sikap orang-orang yang sukses dalam menghadapi sebuah kegagalan tersebut. Yang pertama adalah mengenali terlebih dahulu apa penyebab kegagalan ini. Kalau kita gagal di dalam meraih sesuatu, pasti ada penyebabnya. Kalau kita gagal, tentu ada penyebabnya. Terlebih dahulu kita harus mengenali apa penyebab dari sebuah kegagalan ini. Mungkin ada faktor penyebabnya. Maka untuk itu tidak salahnya kita selalu untuk tengok ke belakang. Setelah kita tahu apa faktor penyebabnya, tentu kita akan selalu untuk berusaha untuk memperbaikinya tadi sehingga tidak mau lagi untuk terjadi yang kedua kalinya. Sebagai contoh, peserta didik gagal di dalam meraih prestasi belajarnya. Mungkin penyebabnya mereka lalai, santai dalam belajar, sehingga mereka gagal di dalam meraih prestasinya. Kalau mereka lalai, santai di dalam belajar, tidak mau lagi untuk mengerjakan tugas dan jarang masuk, itulah kadang-kadang kita gagal di dalam meraih sebuah kesuksesan tadi. Inilah yang harus kita ketahui yang pertama. Yang kedua adalah belajar dari kegagalan dengan selalu mempelajari apa faktor penyebabnya. Orang yang tidak sukses biasanya hanya mencoba satu kali saja, dan pun mereka sudah langsung berubah haluan dan tidak mau lagi untuk mencoba yang kedua kalinya. Mereka tidak mau lagi untuk mencoba sesuatu dan segera merubah untuk haluan. Tentu kita harus belajar dan pun belajar dari orang-orang yang sukses. Kalau kita gagal, tentu kita harus belajar dari orang-orang yang sukses.
Kalau kita sudah belajar di orang-orang yang sukses, sehingga akan menjadikan sebuah motivasi, inspirasi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa untuk bangkit di dalam meraih kesuksesannya tadi. Inilah yang kedua, belajar dari kegagalan dalam untuk mempelajari sebuah kegagalan tadi. Kita harus banyak belajar dan terus belajar dari orang-orang yang telah sukses dalam mencoba sesuatu pekerjaan. Ketika kita membuka usaha, lalu kita gagal, tentu kita akan terus belajar dan terus belajar bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Tentu kita harus belajar kepada orang-orang yang sudah sukses dan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang tadi. Inilah yang kedua. Yang ketiga adalah kenali terlebih dahulu apa kelemahan kita. Setiap orang tentu ada kelemahan dan tentu ada kekurangan. Dari segala kelemahan dan dari segala kekurangan, jadikan sebuah awal untuk bisa memperbaiki dari sebuah kegagalan tadi, dari sebuah awal kekurangan tadi. Kegagalan atau kekurangan serta kelemahan yang ada pada diri kita, kita akan selalu untuk berusaha memperbaiki. Karena apa? Kelebihan kita dan juga terutama pada kelemahan kita, tentu kita sendiri yang akan merubahnya. Dan jangan sampai terus-menerus kelemahan tadi yang menjadi dari kehidupan kita. Inilah yang ketiga. Yang keempat adalah yang terakhir, menyadari sebuah kekuatan serta kelebihan kita. Tadi kita sudah mengetahui dari sebuah kelemahan. Tentu di balik kelemahan tadi ada sebuah kelebihan kita. Di mana kelebihan tadi? Kelebihan kita tidak semua orang memiliki apa yang mempunyai kekuatan pada diri kita. Kelebihan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita yang harus kita kembangkan. Kalau kita misalkan kalau kita mempunyai sebuah kelebihan ahli di dalam bidang tertentu, kita akan selalu untuk mengembangkan. Kalau kita ada mempunyai sebuah kelebihan ahli kita di dalam bidang memasak, tentu kita akan membuka usaha untuk restoran atau rumah makan dan sebagainya. Kita jadikan sebuah kelebihan dan juga kekuatan bagi kita untuk bisa meraih sebuah kesuksesan. Artinya, jangan selalu merasa patah hati dan selalu merasa mundur apabila kita gagal di dalam meraih sesuatu. Jadikan sebuah kegagalan ini sebagai awal untuk bangkit sehingga kita bisa untuk sukses di kemudian harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.